Assalamualaikum semuanya. Kayaknya banyak deh. Hai. Halo, Nama saya Alda Muldan Saputra. namaku Indah Oktaviani. Saya Rahmat Rizkiansyah. Nama saya Windy Desmasela. Saya Risa Pati. Nama saya Mauli Anak Prayitno. Setuju sih. Setuju. Setuju. Menurutku kurus itu bukan suatu parameter yang menentukan orang itu cantik atau enggak. Menurut pribadi saya nggak setuju. Tidak harus kurus sih. Yang terpenting orang itu percaya diri dan punya badannya ideal yang nggak terlalu kurus dan juga nggak terlalu gemuk. Sebaiknya kita menghargai atau menghormati perbedaan dan menerima bahwa kecantikan dalam berbagai bentuk dan ukuran tubuh. Apabila terlalu kurus ataupun gemuk, itu tidak baik untuk tubuh. Ketika melihat orang yang good looking, itu pasti akan jauh lebih enak dilihat ya. Jujur aja sebagai laki-laki saya lebih suka wanita yang bisa merawat tubuhnya dengan menjaga tubuhnya tetap ideal. Emang memandang perempuan yang memiliki tubuh kurus cenderung ideal itu lebih menarik dibandingkan yang yang overweight gitu. Saya pribadi baru pertama kali mendengar kata anoreksia pada saat saya berdiskusi dengan teman-teman kelompok saya ini. Saya pribadi belum pernah sih mendengar yang namanya anoreksia. Jujur baru kali ini pas kelompok kita membahas tentang anoreksia ini. Pernah Akhir-akhir ini sih pernah. Menurut saya anoreksia itu ketakutan berlebihan terhadap berat badan atau bentuk tubuh untuk menjalani diet dengan cara ketat ataupun tidak sehat. Iya, berdasarkan pengalamanku sendiri, saat itu aku didiagnosa anoreksia oleh psikolog dan juga ahli giziku. Pada waktu itu aku sangat ketakutan untuk gendut. Aku terobsesi untuk kurus seperti orang-orang yang dianggap cantik oleh masyarakat adalah orang yang kurus, sehingga aku sangat terobsesi untuk kurus. Apapun diet yang aku lakukan, walaupun menyiksa diri sendiri ya, seperti waktu itu aku makan itu hanya sekali dan menahan diri untuk nggak makan berlebihan, sehingga aku waktu itu kondisinya berada di berat badan underweight, di mana aku dinyatakan sebagai kurang gizi oleh ahli giziku. Kayaknya banyak deh laki-laki di luar sana yang memang pengen tubuhnya itu mungkin lebih kurus karena dia mungkin awalnya obesitas, atau pengen juga supaya dia tuh terlihat menarik di hadapan lawan jenisnya. Jadi ya bisa aja sih. Yang saya tahu sih laki-laki juga bisa terkena karena laki-laki juga ada ketakutan dimana perutnya buncit ya. Jadi menurut saya sih bisa. anoreksia kayaknya bisa juga terjadi ke laki-laki juga, nggak hanya ke perempuan, karena anoreksia kan berhubungan dengan penampilan ya. Jadi tubuh ideal baik laki-laki maupun perempuan itu meningkatkan kepercayaan diri mereka. Anoreksia itu bisa terjadi di laki-laki maupun di perempuan. Namun yang sering ditemukan kasusnya adalah perempuan ya, karena yang tadi beauty standard yang idam-idamkan oleh orang di Indonesia ini adalah orang yang kurus. Jadi banyak perempuan yang menghalalkan segala cara untuk menjadi kurus dan diet yang menyiksa diri. Karena di luar sana ada pun yang overthinking masalah tubuh, masalah berat badan. Bisa terjadi pada laki-laki karena gangguan makan yang bisa mempengaruhi siapapun, tidak peduli jenis kelamin ataupun usia. Yang pasti yang pertama itu mencintai diri sendiri ya. Kalau anoreksia itu kan semacam gangguan mental ya. Jadi kalau kita tidak bisa mencintai diri sendiri sih rasanya akan mudah terkena anoreksia.
Kalau kita bisa mencintai diri sendiri, kita bisa bangga atas apa yang sudah ada pada diri kita sendiri. Tidak peduli dengan omongan orang lain ataupun intervensi dari keinginan orang lain yang menginginkan kita harus bertubuh kurus, harus bertubuh menarik, ideal, atau apapun itu sih. Selain mencintai diri sendiri, dari segi fisik kita bisa belajar edukasi tentang nutrisi makanan. Jadi tubuh kita membutuhkan berapa nutrisi sih yang harus dipenuhi setiap harinya, dan itu penting buat menghindari anoreksia. Itu sih mungkin. Menurut saya sebenarnya itu pengaruh besarnya ada pada lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita sekolah atau menuntut ilmu, di mana kita bergaul, bersosial, itu sangat menentukan gitu. Jadi ketika kita tahu lingkungan itu berpengaruh penting, maka kita pun baiknya melihat lingkungan kita itu. Ketika kita merasa, wah lingkungan ini udah mengganggu atau mungkin toksik, ya kita bisa untuk memutuskan gitu. Kita cut, stop. Kayaknya lingkungan ini nggak berdampak baik buat saya, seperti itu. Jadi menurut saya cara mencegahnya adalah dengan memilah-milih mana lingkungan yang tepat untuk kita stay di situ. Seperti itu. Dengan cara mencintai diri sendiri dan hindari membandingkan diri dengan orang lain. Cara mencegah anoreksia, yang pertama pastinya kita harus bangga pada diri sendiri. Kemudian tidak perlu mendengar apa kata orang lain. Jadi yang penting tidak usah takut, asalkan bisa menjaga kesehatan dengan cara berolahraga dan makan pola hidup sehat juga harus dijaga. Kita tidak terkena anoreksia, menurutku kita harus menerapkan prinsip bahwa cantik itu tidak perlu kurus dan cintai diri sendiri ya, karena kalau kita hanya mendengar omongan orang lain nggak ada habisnya. Kalaupun ingin kurus, cari tahu dulu diet apa yang cocok untuk diri sendiri, pola makan dan pola hidup bagaimana yang cocok untuk kita. Jadi nggak serta-merta langsung diet, menyiksa diri sehingga menyebabkan anoreksia dan terobsesi untuk kurus. Kita berpikir bahwa berat badan itu bukanlah hal utama untuk penilaian seseorang terhadap diri kita, karena ada beberapa hal lagi yang menurut saya lebih penting daripada sekedar berat badan. Hindari diet yang ekstrim, apalagi sampai menyiksa diri kalian sendiri. Kita pun kadang nggak tahu ya, bisa saja penderita anoreksia itu ada di dekat kita, tapi kita nggak tahu kalau orang itu terkena anoreksia. Namun ketika kita tahu ada teman, keluarga, atau siapapun itu orang di dekat kita yang mengalami anoreksia, lebih baik kita memberikan dukungan motivasi. Kita juga bisa sharing, mungkin kita punya pengalaman atau melihat dari pengalaman orang lain bahwa hidup itu nggak melulu tentang bagaimana fisik seseorang, atau mungkin dia punya tujuan-tujuan lain dalam hidupnya yang memang yang nggak harus lihat fisik, yang nggak harus kurus, yang nggak harus diet berlebihan. Dan cara-cara seperti itu mungkin bisa kita berikan melalui motivasi-motivasi, sharing-sharing, menguatkan dia tentunya, supaya dia punya pemikiran-pemikiran bahwa iya memang di balik tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, pasti kita dapat melakukan semuanya. Tapi di balik semua itu, kita nggak harus menjadikan itu suatu patokan bahwa harus banget kurus gitu, sehingga sampai terkena anoreksia. Dan mungkin itu nggak gampang bagi penderita anoreksia untuk gampang menerima kata-kata dari kita, motivasi dari kita. Tapi sebagai orang yang ada di sekelilingnya, kita bisa untuk terus memotivasi dia, dimulai dari hal-hal yang kecil, kata-kata kalimat yang sederhana yang akan memotivasi. Siapa tahu suatu saatnya nanti dia bisa terketuk sehingga akhirnya perlahan gangguan tersebut mulai berkurang, seperti itu. Yang pasti kita harus selalu support
kurangin yang namanya menjudge kondisi fisik seseorang, menjudge orang itu kegemukan atau gendut. Itu akan menjatuhkan mental mereka dan akan membuat mereka lebih mudah terkena anoreksia. Kita sebagai seorang yang kenal sama mereka, kita harus mendukung mereka, harus mendukung bahwa keadaan mereka yang sekarang itu banyak loh yang menyukai gitu. Selain itu juga perlunya adanya edukasi terkait bahaya dari anoreksia sendiri. Jadi mereka melakukan diet namun tidak tergolong ekstrim. Kita berikan dia semangat, support, kita arahkan dia supaya lebih bisa mensyukuri hidupnya, karena masih banyak orang lain yang ingin berada di posisi dia, dalam artian berada di posisi dia itu dalam keadaan tubuh yang sehat. Menurutku kita bisa membantu mengubah mindset mereka, seperti cantik itu nggak harus kurus. Cantik itu bisa dinilai dari value yang lain seperti kerendahan hati, ramah. Dengan cara tidak mengkritik pola makan mereka, sebab bisa memperburuk stres dan perasaan negatif bagi sang penderita. Yang terpenting adalah dukungan emosional dan memberikan saran bahwa lebih baik mencegah kesehatan tubuh daripada berat badan.